Adakah yang sudah menonton video Dr. Richard Lee yang mengundang Mas Elia yang satu ini? Sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Sebagai kaum muslimin, mari sejenak kita tarik ke belakang narasi sejarah dunia yang menurut Mas Elia ini selalu sejalan dengan Bible atau Alkitab. Jika kamu muslim, tahukah kamu sebenarnya kisah Nabi Daud melawan Jalut dalam narasi Bible adalah salah satu landasan teologi Zionis Israel mengambil alih Palestina. Dikisahkan dalam Bible, Goliath adalah orang Filistin. Dia dikalahkan Daud yang merupakan orang Israel. Sebab itulah orang-orang Israel masa kini sangat pede bahwa leluhur mereka termasuk King Saul adalah figur-figur hero yang mengalahkan tokoh villain. Bahkan Bible menyebutkan, dulu ada sosok Jenderal Yosua yang memimpin orang Israel menaklukkan orang-orang di tanah Kanaan, yang kini sebagian wilayahnya disebut Palestina. Tapi nyatanya, para sejarawan sendiri meragukan kisah tentang penaklukan tersebut. Pasalnya, hal itu hanya tertulis dalam Bible yang berarti hanya sebatas klaim teologis. Tak ada bukti arkeologis tentang itu. Adapun fakta lainnya adalah orang Israel saat ini, nenek moyangnya dahulu adalah kaum imigran Ashkenazi. Sedangkan Bani Israel yang asli dikatakan hilang dari sejarah. Peristiwanya dimulai ketika kerajaan King Solomon terpecah menjadi dua kerajaan, yakni kerajaan Israel dan Yudea. Sekali lagi, eksistensi dua kerajaan ini hanya ada dalam Bible ya pemirsa. Selanjutnya dikisahkan orang-orang Israel kemudian diusir dari keduanya setelah diinvasi kerajaan Asyur dan juga Babilonia. Ya, meskipun ada narasi yang mengatakan Bani Israel dikembalikan ke tanah Kanaan oleh otoritas Persia, namun sayangnya sejarah tidak bisa membuktikan di manakah jejak bukti sastra, teknologi, maupun ilmu pengetahuan peninggalan Bani Israel yang digambarkan oleh situs-situs kuno Palestina sebagai peradaban mutakhir. Mengherankan bukan? Begitu banyak bukti peradaban tinggi yang eksis jejaknya di seluruh dunia. Akan tetapi, hanya Bani Israel yang tak ada bukti karyanya. Selain kisah Daud melawan Goliath tadi, Ahlul Kitab dalam Bible kerap menceritakan orang-orang Filistin sebagai musuh orang Israel. Bahkan dikatakan orang Filistin merebut tabut perjanjian dari orang Israel ketika terjadi peperangan di zaman Nabi Samuel. Sampai sini kami rasa pemirsa sudah cukup paham ya betapa heroiknya perasaan orang-orang Israel zaman sekarang jika bisa mengalahkan orang-orang Palestina. Meski sejatinya mereka-mereka ini adalah Bani Israel gadungan. Fakta lainnya lagi, orang Palestina saat ini bukanlah kaumnya Jalut ataupun Goliath yang merupakan bangsa raksasa. Adapun kaum raksasa yang diperangi oleh Israel versi Bible adalah orang Enak. Sedangkan kaum raksasa yang diperangi oleh Bani Israel versi Al-Quran disebut sebagai kaum Jabarin, yang mana dikalahkan oleh pasukan Raja Tolut dan Nabi Daud alaihissalam. Sangat berbeda bukan dengan Al-Quran? Al-Quran sama sekali tidak menyalahkan bangsa Filistin di masa lalu maupun orang-orang Palestina saat ini sebagai kaum yang mendiami tanah Kanaan.
Bicara soal tanah Bani Israel yang dijanjikan Tuhan, jika kita kaji ulang sejarahnya menggunakan Al-Quran, tidak akan Anda temukan secara eksplisit ayat yang menyebut tanah Kanaan sebagai warisan untuk Bani Israel, melainkan mereka diwariskan bumi bagian timur dan bagian baratnya yang diberkahi. Lantas kemanakah Bani Israel yang asli? Kalau yang di Palestina itu Bani Israel gadungan? Apakah sama dengan versi Bible? Jangan-jangan selama ini kita telah terbawa narasi ahlul kitab, sehingga mentafsirkan ayat Al-Quran menggunakan Bible. Sedangkan Rasulullah Muhammad pernah bersabda, "Janganlah kamu percaya kepada ahlul kitab, dan jangan pula mengingkari mereka. Tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diwahyukan kepada kami, dan apapun yang diwahyukan kepadamu." Qadarullah, kondisi kita saat ini ibarat masuk lubang biawak sebagaimana yang Rasulullah peringatkan. Inilah waktunya bagi kita mengembalikan tafsir dan perbedaan pendapat kepada firman-firman Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW.